Saat ini pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk DKI Jakarta yang akan berkompetisi pada tahun 2024 ini sudah fix ya guys. Total semuanya ada 3 pasangan calon gubernur dan calon wakilnya, yaitunya 2 pasangan dari partai politik dan 1 pasangan dari jalur independen. Pasangan pertama yaitunya Ridwan Kamil dan calon wakilnya Suswono yang didukung oleh koalisi partai-partai yang sangat banyak ya guys, yang diistilahkan dengan Kim Plus. Atau lebih cocok mungkin Kim Plus Plus kali ya, saking banyaknya partai-partai kuat yang mendukung pasangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pasangan Cagup-Cawagup Pramono Anung dan Rano Karno yang didukung oleh partai terbesar di Indonesia yaitunya PDI Perjuangan. Dan yang ketiga adalah pasangan yang maju lewat jalur independen, yaitunya Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nama keduanya cocok juga ya guys, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, sama-sama kun ya. Mungkin mereka bisa mempergunakan kata kun fayakun untuk kampanye nantinya. Sedangkan Anies Baswedan sudah wassalam ya guys. No more Anies, please, please. Ia sudah dibuang jauh-jauh dan tidak ada satu partai pun yang mau mendukungnya dalam Pilkada Jakarta kali ini. Walaupun sempat di PHP ya guys, tapi akhirnya Anies nasibnya adalah menjadi yang terbuang bagaikan sampah. Ya guys, kalau kita lihat kepada semua pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Jakarta kali ini, ya kalau menurut saya semuanya hanya mediocre ya guys. Mediocre itu adalah istilah dalam bahasa Inggris yang akhir-akhir ini juga sering diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Mediocre itu yaitunya hanya so-so menengah, sedang-sedang saja, dan agak sedikit kurang memenuhi harapan. Pemimpin yang menonjol dan benar-benar istimewa itu memang tidak datang setiap waktu ya guys. Tidak dalam semua periode pemilihan gubernur atau presiden seorang calon pemimpin istimewa akan bisa muncul. Pemimpin-pemimpin spesial yang saya maksud yaitunya seperti Jokowi dan Ahok ya guys. Jokowi dan Ahok besar bukan karena mereka pandai berkata-kata, bukan karena mereka memiliki koneksi yang kuat, tapi mereka memikat kita dengan caranya memimpin, ya, dengan kesederhanaan mereka, ketegasan dan juga keefektifan mereka dalam memimpin, sehingga mereka bisa memenuhi harapan masyarakat dan mereka juga bisa memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang pemimpin yang juga merakyat dan juga dekat dengan warga kebanyakan. 2 kali PDI Perjuangan telah melahirkan pemimpin semacam ini ya guys, yaitunya Jokowi dan Ahok yang saya sebut tadi. Walaupun akhirnya saat ini hampir semua orang balik badan, berbalik menjadi memusuhi Jokowi pada akhir masa jabatannya ini. Namun pemimpin-pemimpin seperti ini memang tidak hadir setiap waktu ya guys. Keberadaannya sangat langka dan jarang ada. Oleh karena itulah kalau ada pemimpin-pemimpin seperti ini yang muncul, masyarakat akan bersemangat untuk mendukungnya. Bahkan dulu ketika mengusung Jokowi ya guys, kita ingat ada seragam kemeja kotak-kotak yang mana baju bermotif kotak-kotak tersebut harus dibeli dengan duit sendiri oleh warga ya guys, dan banyak sekali orang yang mau membeli dan mengenakan baju tersebut dengan bangga. Padahal bukan dibagi-bagikan secara gratis ya guys. Demikianlah kalau ada muncul pemimpin yang
spesial tersebut. Masyarakat rela mengeluarkan duitnya sendiri untuk mendukungnya. Nah, hal seperti inilah yang tidak kita lihat pada calon-calon Gubernur DKI Jakarta kali ini ya guys. Apakah rakyat akan mau memberikan dukungan seperti dukungan yang dulu diberikan kepada Jokowi? Saya tidak yakin sama sekali ya guys. Kita lihat kepada calon yang pertama ya guys, yaitunya Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat ya, dan selama ia memimpin tidak ada prestasi yang berarti dan cukup fenomenal. Mungkin ia sering membangga-banggakan prestasinya ya sebagai seseorang yang membuat rancangan sebuah masjid agung yang cukup besar di Bandung. Namun, prestasi membuat rancangan arsitek sebuah masjid adalah sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan prestasi sebagai pemimpin suatu daerah ya guys. Mungkin ia adalah seorang arsitektur yang bagus, tetapi pemimpin yang besar, pemimpin yang efektif, kayaknya enggak deh ya guys. Apalagi di masa lalu ia juga sering melontarkan postingan-postingan yang negatif tentang masyarakat Jakarta ya guys. Mungkin hal ini sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap warga Jakarta dalam menentukan pilihan mereka nantinya. Kemudian kita lihat pula calon yang kedua, Pramono Anung dan Rano Karno. Apakah Anda bisa ingat apakah prestasi Pramono Anung selama menjabat sebagai Menteri Jokowi? Atau mungkin Rano Karno selama memimpin Provinsi Banten selaku gubernur? Apakah ada prestasi yang menonjol dari Rano Karno? Saya rasa tidak ada yang cukup fenomenal ya guys. Bahkan Rano Karno masih lebih sering dikenal sebagai sidul anak sekolahan daripada Rano Karno, Gubernur Banten. Kemudian kita lihat pula kepada calon yang maju lewat jalur independen ya guys, yaitunya yang bernama Dharma Pongrekun dan wakilnya Kun Wardana. Nobody knows him and nobody cares. Anda mungkin tidak tahu siapa dia, saya pun demikian pula, ya. Tetapi ia adalah seorang mantan petinggi dari Polri ya guys. Jadi ia membina karir di kepolisian dan ia merupakan lulusan dari Akpol dan sempat mengepalai Badan Sandi dan Siber Negara. Namun sepak terjangnya dalam kepemimpinan sebagai kepala daerah masih harus dibuktikan lebih lanjut ya guys. Ada yang cukup menarik dari wakilnya ya guys yang bernama Kun Wardana Abioto ya. Ia digadang-gadang sebagai seseorang anak ajaib, seorang bayi ajaib. Kabarnya ia bisa menamatkan sekolah SD hanya dalam waktu 2 tahun saja guys. Pada usia 8 tahun, ia telah tamat dari sekolah dasar. Wow, luar biasa ya. Karena ia mengalami percepatan atau akselerasi ya. Ia hanya perlu beberapa bulan untuk naik kelas. Mulai dari kelas 2, 3, 4, sampai 6 ya. Wow, luar biasa. Konon kabarnya ia juga memiliki IQ yang sangat tinggi ya guys. Yaitunya 152. Kalau Anda IQ-nya berapa guys? Saya sendiri tidak ingat ya berapa IQ saya. Tapi yang jelas tentunya kurang dari 152 tersebut. Kun Wardana juga bisa menamatkan pendidikan kuliahnya di Universitas Trisakti dalam usia yang sangat muda, yaitunya pada usia 18 tahun. Kalau biasanya anak-anak tamat SMA pada usia 18 tahun, tapi Kun Wardana telah menamatkan kuliah di Universitas Trisakti pada usia 18 tahun ya guys. Wow, sebuah prestasi yang cukup mencengangkan.
Namun, apakah semua keajaiban dan kejeniusannya tersebut akan bermanfaat ketika ia memimpin nantinya? Nah, itulah sesuatu yang masih harus kita cari tahu ya guys. Kalau saya sendiri agak skeptis ya dengan berbagai macam pujian-pujian terhadap anak yang dianggap sebagai anak yang anak yang diistilahkan sebagai anak indigo, anak ajaib, luar biasa, super genius, bla bla. Kebanyakan klaim-klaim sebagai indigo dan anak ajaib itu mungkin hanyalah bullshit aja ya guys, atau sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Atau sekurang-kurangnya sesuatu yang sangat diragukan ya guys. Tapi kita lihatlah nanti ya, apakah kejeniusan seorang Kunwardana akan bermanfaat untuk menghantarkan ia dan calon gubernurnya memenangkan kontestasi Pilkada DKI berikutnya. Kita lihat dan saksikan ya guys. Siapakah nanti yang akan menjadi pilihan dari para warga Jakarta untuk memimpin kota mereka dalam 5 tahun mendatang? Kita tunggu saja ya guys. Dan yang lebih kita tunggu-tunggu tentunya adalah kiprah dan prestasi dari para gubernur terpilih nantinya. Jangan cuma omon doang ya. Sedangkan kerja kagak bisa. Malah mendapatkan gelar sebagai gubernur terbodoh sedunia. Versi Mbah Google. Bagaimana menurut Anda guys? Silakan sampaikan pandangan dan komentar Anda pada kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat Anda yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika Anda tidak berkeberatan, silakan berikan juga tanda like dan subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan video selanjutnya.